Pernahkah kalian melihat seorang kakek renta duduk di pinggir jalan, menjual balon warna-warni yang melayang indah? Kisah ini nyata dan akan membawa kita menyusuri perjalanan hidup penuh haru. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, kalian berasal dari kota mana? Siapa tahu kisah seperti ini juga pernah kalian temui di jalanan kotamu. Di sebuah sudut kota kecil, ada seorang kakek renta yang hampir setiap orang kenal, meski tak semua tahu namanya. Orang-orang lebih sering menyebutnya dengan panggilan sederhana, kakek balon. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, ia duduk di kursi kayu tua yang mulai rapuh, menjajakan balon warna-warni yang menari di tiup angin. Namun, siapa sangka, perjalanan hidupnya jauh lebih panjang dan penuh luka daripada sekadar menjual balon. 40 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda sederhana yang bekerja keras untuk keluarganya. Ia pernah mencoba berbagai pekerjaan, buruh pasar, kuli bangunan, hingga tukang kebun. Tapi nasib selalu membawanya kembali ke jalanan, dan di sanalah ia menemukan satu benda kecil yang kelak menjadi simbol hidupnya, balon. Balon pertama yang ia jual bukan sekadar barang dagangan. Itu adalah simbol harapan. Waktu itu ia hanya membawa 10 balon dengan modal pas-pasan. Hasil penjualan pertama cukup untuk membeli beras satu hari. Sejak hari itu ia memutuskan untuk setia. Setia pada pekerjaannya, setia pada tempat yang sama, dan setia pada janji kepada dirinya sendiri. Tidak akan menyerah selama masih bisa berdiri. Meski banyak orang meremehkan, baginya menjual balon bukan sekadar mencari uang. Itu adalah caranya menjaga harga diri. Asal dari keringat sendiri, bukan meminta, begitu katanya. Dan begitulah, satu langkah kecil di trotoar kota berubah menjadi perjalanan panjang selama puluhan tahun. Perjalanan seorang kakek yang mengajarkan kita arti kesetiaan, perjuangan dan keteguhan hati. Hari itu, matahari bersinar terik dan kota kecil itu dipenuhi hiruk-pikuk orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Di tengah keramaian, seorang pemuda kurus dengan wajah lelah berdiri memegang seikat balon warna-warni. Pemuda itu adalah kakek yang sekarang kita kenal sebagai kakek balon. Hanya saja saat itu usianya masih muda, sekitar 30-an. Tak ada yang menyangka, keputusan sederhana menjual balon di hari itu akan menjadi titik balik hidupnya. Semua bermula ketika ia melihat sekelompok anak kecil menangis karena balon mereka pecah. Hatinya tersentuh. Ia lalu berpikir, andai aku bisa menjual balon, aku bisa membuat mereka tersenyum sekaligus memberi makan keluargaku. Ia pun memberanikan diri meminjam sedikit uang dari seorang tetangga untuk membeli balon dan gas kecil. Meski awalnya canggung, ia mencoba menawarkan dagangan. Seorang bocah mungil dengan mata berbinar datang mendekat. Sang ibu tersenyum, merogoh saku, lalu membeli satu balon merah. Bocah itu melompat kegirangan, sementara pemuda itu merasa seperti menemukan makna baru dalam hidupnya. Bukan hanya sekadar berdagang, ia sadar bahwa balon bisa menghadirkan kebahagiaan sederhana. Sejak hari itu, ia memutuskan untuk berjualan di tempat yang sama, sebuah sudut kota yang kemudian menjadi saksi bisu seluruh kisah hidupnya. Namun, perjalanan tak selalu mudah. Kadang dagangan habis dalam sehari, kadang tidak laku sama sekali. Ada hari ketika ia hanya bisa membawa pulang beberapa koin, sementara anak-anaknya menunggu makan malam. Meski begitu, ia tak pernah berpaling. Ia merasa ini bukan sekadar pekerjaan, tapi takdir. Takdir yang membawanya untuk tetap bertahan, demi keluarganya, demi mimpinya, dan demi balon-balonnya yang selalu melayang ke langit sebagai simbol harapan. Balon merah itu, ya, balon pertama yang ia jual, menjadi kenangan yang tak pernah hilang dari benak sang kakek. Setiap kali ia bercerita, matanya selalu berkaca-kaca, seakan peristiwa itu baru saja terjadi kemarin. Baginya, momen sederhana itu bukan hanya tentang menerima uang dari seorang ibu yang membeli untuk anaknya, melainkan tentang menemukan arti baru dalam hidup. Ketika balon itu berpindah tangan, kakek muda itu merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa bangga, rasa haru, sekaligus kelegaan. Bangga karena ia bisa menghibur seorang anak kecil, haru karena melihat tawa polos yang begitu tulus, dan lega karena uang kecil itu cukup untuk membeli beras malam itu. Balon pertama itu adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh liku, dan diam-diam ia berjanji pada dirinya sendiri. Selama aku bisa, aku akan terus menjual balon dan tak akan berhenti. Hari-hari berikutnya, ia membawa balon lebih banyak. Ia mulai belajar cara memilih warna yang disukai anak-anak, cara meniup gas agar balon terbang tinggi, bahkan cara tersenyum meski hatinya sedang sedih.
Perlahan orang-orang di kota itu mulai mengenalnya. Anak-anak sering menanti kehadirannya, menjerit senang saat melihat balon-balon warna-warni melayang di udara. Namun, tak jarang ia juga menghadapi kekecewaan. Pernah suatu hari hujan deras mengguyur, balon-balonnya basah dan meletus satu persatu. Ia pulang dengan tangan kosong, tubuh menggigil, dan hati yang nyaris patah. Tapi setiap kali ia melihat wajah anak-anaknya, semangat itu kembali tumbuh. Ia tahu menyerah bukan pilihan. Balon pertama itu bukan hanya dagangan tapi simbol janji. Janji untuk bertahan hidup, untuk terus berjuang, dan untuk memberikan kebahagiaan sederhana kepada orang lain, meski hidupnya sendiri penuh kekurangan. Trotoar itu sederhana saja. Sebuah sudut jalan dengan pohon rindang yang daunnya sering berguguran, tempat orang lalu lalang setiap hari. Bagi sebagian orang itu hanyalah tempat biasa. Namun bagi kakek balon, sudut itu adalah saksi bisu dari seluruh perjalanan hidupnya. Ia memilih tempat itu sejak awal karena ramai dilewati anak sekolah, pedagang kecil, dan keluarga yang berjalan sore hari. Awalnya, ia berpikir hanya akan singgah sementara sampai kehidupannya membaik. Tapi siapa sangka, 1 tahun menjadi 10 tahun, dan 10 tahun berubah menjadi 40 tahun. Ia tetap duduk di sana, di kursi kayu tuanya, ditemani balon warna-warni yang selalu ia ikat kuat pada sebuah tongkat bambu. Banyak orang bertanya, kenapa tidak pindah ke tempat lain yang lebih ramai? Kenapa tidak mencoba pekerjaan lain yang mungkin lebih menguntungkan? Jawabannya selalu sama, aku sudah janji pada diriku sendiri. Aku akan tetap di sini, sampai tubuhku tak lagi sanggup berdiri. Di tempat itu ia melihat anak-anak kecil tumbuh menjadi remaja, lalu dewasa. Ada yang dulu membeli balon darinya dengan gigi ompong, kini datang membawa anak mereka sendiri untuk membeli balon lagi. Tempat itu membuatnya merasa punya rumah, meski ia hanya duduk di pinggir jalan. Namun kesetiaan itu tidak selalu mudah. Kadang ia harus menghadapi razia petugas yang menganggapnya mengganggu lalu lintas. Kadang ia harus mendengar ejekan orang yang meremehkan pekerjaannya. Tetapi setiap kali keraguan muncul, ia menatap balon-balon yang melayang lalu tersenyum. Selama balon ini masih bisa membuat anak-anak tertawa, aku akan tetap di sini. Dan begitulah, satu sudut kota kecil itu bukan hanya sekadar tempat berjualan, melainkan bagian dari jiwanya. Sebuah panggung sederhana di mana kisah hidup seorang kakek renta terus ditulis oleh waktu. Di balik kesederhanaannya, kakek balon menyimpan kisah cinta yang penuh ketulusan. Ia menikah dengan seorang perempuan desa yang lembut dan sabar. Istrinya selalu menjadi alasan utama kenapa ia berjuang tanpa kenal lelah. Maeseka membangun keluarga kecil dengan penuh kasih sayang, meski hidup jauh dari kata cukup. Setiap kali pulang dengan sisa tenaga setelah seharian duduk di trotoar, sang istri selalu menyambutnya dengan senyum hangat. Terkadang hanya ada sepiring nasi dengan garam atau tempe sederhana di meja, tapi bagi mereka itu sudah lebih dari cukup. Yang penting kita makan dari hasil keringat sendiri, kata istrinya sambil menyemangati. Ketika anak pertama mereka lahir, beban hidup kakek semakin berat. Ia sadar, kini bukan hanya dirinya yang harus dipikirkan, melainkan masa depan seorang anak kecil yang membutuhkan susu, pakaian, dan sekolah kelak. Dari situlah ia semakin teguh menjadikan balon sebagai sumber penghidupan. Meski hasilnya kecil, ia percaya ketekunan dan doa istrinya akan menjaga langkah mereka. Namun hidup tidak selalu ramah. Ada malam-malam ketika hujan deras membuat dagangannya tak laku, lalu ia pulang dengan wajah muram. Istrinya hanya berkata lembut, "Tidak apa-apa, mungkin besok lebih baik." Kalimat itu sederhana, tapi baginya lebih berharga daripada uang. Itu adalah energi yang membuatnya kembali duduk di trotoar keesokan harinya, membawa balon baru dengan semangat yang diperbarui. Kakek balon tahu, perjuangannya bukan hanya soal mencari nafkah. Ia sedang menjaga harga diri keluarga. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dengan rasa bangga meski ayah mereka hanyalah penjual balon di pinggir jalan. Dan di sanalah cinta mereka diuji, ditempa oleh kerasnya hidup, tapi tak pernah padam. Trotoar tempat kakek balon berjualan bukanlah tempat yang ramah. Di musim kemarau, panas matahari terasa membakar kulit, membuat tubuhnya yang renta cepat lelah. Keringat mengalir deras, bajunya basah, dan wajahnya memerah. Balon-balon yang seharusnya ceria ikut terpengaruh, warna-warnanya tampak pucat diterpa teriknya sinar matahari. Namun kakek tetap duduk di kursi kayu tuanya, sesekali mengipasi wajah dengan tangan. Ketika musim hujan tiba, perjuangan semakin berat.
Hujan deras sering turun tiba-tiba, membuat ia tergopoh-gopoh menutupi balon-balonnya dengan plastik seadanya. Kadang balon-balon itu tetap meletus, pecah satu persatu, dan modal pun hilang sia-sia. Tubuh tuanya gemetar kedinginan, kakinya basah kuyup, tapi ia tidak beranjak. Ia percaya selalu ada satu anak kecil yang tetap ingin balon, meski hujan mengguyur deras. Orang-orang yang lalu lalang sering merasa iba melihat sosok Renta itu. Ada yang memberi payung, ada pula yang sekadar menepuk bahunya sambil berkata, "Semangat, kek." Bagi kakek, kata-kata sederhana itu adalah penghangat yang tak kalah penting dari sinar matahari. Namun tak jarang ia juga menghadapi cibiran. Dacian Perta, kenapa masih bekerja? Sudah tua, sebaiknya di rumah saja. Kakek hanya tersenyum. Dalam hatinya ia menjawab, "Jika aku berhenti, siapa yang akan menghidupi keluargaku? Siapa yang akan menjaga harga diriku?" Panas, hujan, angin kencang. Semua sudah jadi teman setia. Kakek balon tahu tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Tapi selama tangannya masih mampu menggenggam seikat balon, ia memilih untuk bertahan. Karena di balik balon-balon itu ada cerita hidup, ada senyum anak-anak, dan ada pengorbanan yang tak ternilai. Tidak setiap hari trotoar itu dipenuhi tawa anak-anak. Ada masa-masa ketika kakek balon hanya duduk berjam-jam menatap jalanan yang ramai, sementara balon-balon warna-warni di tangannya tak kunjung disentuh. Hari-hari sepi seperti itu selalu menjadi ujian terberat. Pagi datang dengan penuh harapan, tapi sore menjelang tanpa satu pun pembeli. Ia duduk diam, sesekali berdiri untuk meluruskan kaki tuanya, lalu kembali duduk. Balon-balon itu tetap melayang, seolah menunggu tangan kecil yang akan meraihnya. Namun hingga matahari terbenam tak ada yang datang. Di hari-hari sepi, perutnya ikut merasakan. Kadang ia pulang hanya membawa beberapa koin yang bahkan tidak cukup untuk membeli beras. Sesampainya di rumah, wajahnya muram, tapi ia selalu berusaha tersenyum di depan istri dan anak-anaknya. Ia tak ingin mereka ikut merasakan pahitnya kegagalan. "Besok pasti lebih baik," katanya lirih, meski dalam hati ia sendiri ragu. Tetapi justru di saat-saat seperti itu, ia belajar tentang kesabaran. Ia belajar menahan rasa malu, menahan air mata, dan menahan rasa putus asa. Ia tahu, pekerjaan kecil seperti menjual balon memang tak menjanjikan kekayaan. Namun ia percaya kesetiaan dan doa akan selalu membuka jalan. Kadang ada satu kejadian kecil yang membuatnya kembali bersemangat. Misalnya seorang anak lewat dan berhenti sejenak hanya untuk tersenyum padanya. Senyum polos itu, meski tanpa membeli, sudah cukup membuat hatinya hangat. Ia sadar, kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk uang. Hari-hari sepi menjadi bagian dari perjalanannya. Dan kakek balon menerima itu dengan lapang dada, karena ia percaya badai sepi pasti akan berganti dengan hari penuh tawa anak-anak. Bagi kakek balon, setiap tawa anak-anak adalah obat mujarab yang menghapus rasa lelah. Ada cahaya hangat yang muncul di matanya setiap kali melihat balon warna-warni itu berpindah ke tangan mungil yang langsung melompat kegirangan. Anak-anak kecil sering menghampirinya dengan wajah penuh harap. Mereka menunjuk balon berwarna merah muda, biru, atau kuning cerah, lalu tersenyum lebar saat balon itu diikatkan di pergelangan tangan mereka. Beberapa bahkan berlari kecil sambil tertawa, memperlihatkan balonnya pada teman-teman. Dan kakek hanya bisa tersenyum, duduk di kursi kayunya, menikmati pemandangan sederhana yang membuat hatinya bahagia. Ada satu momen yang selalu ia kenang. Seorang anak kecil datang dengan ibunya, wajahnya muram karena baru saja menangis. Sang ibu membeli satu balon biru dan dalam sekejap wajah anak itu berubah berseri-seri. Kakek balon merasa hatinya ikut terangkat, seolah semua kesulitan hidupnya terbayar lunas hanya dengan melihat senyum polos itu. "Balon ini bukan sekadar dagangan," begitu katanya suatu kali. "Balon ini bisa menyimpan tawa, bisa menyimpan kebahagiaan." Kalimat itu ia ucapkan dengan tulus, karena ia percaya setiap balon yang ia jual membawa sedikit kebahagiaan untuk dunia. Kadang anak-anak juga iseng. Ada yang menarik balon terlalu keras hingga terlepas dan melayang ke langit. Alih-alih marah, kakek hanya tertawa kecil dan berkata, "Tidak apa-apa, nak. Mungkin balonnya ingin terbang mencari bintang." Kalimat sederhana itu membuat anak-anak makin menyukainya. Keceriaan anak-anak adalah bahan bakar semangatnya. Di balik tubuh Renta yang semakin melemah, ada energi luar biasa yang lahir setiap kali ia melihat balon-balon itu membuat anak-anak tertawa riang. Dan bagi kakek, itulah hadiah terbesar dari pekerjaannya.
Di balik senyum ramahnya, kakek balon sering menyimpan luka yang tak terlihat. Luka itu datang bukan dari panas matahari atau dinginnya hujan, melainkan dari kata-kata orang. Tidak semua orang menghargai pekerjaannya. Ada yang lewat sambil tersenyum hangat, tapi ada juga yang menatap sinis dan berbisik, "Sudah tua, masih saja jadi penjual balon." Napa teh anak mal? Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati. Namun kakek hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Baginya membalas hinaan tidak akan mengubah apapun. Ia lebih memilih diam, karena ia tahu harga dirinya terletak pada kesabaran dan ketekunan, bukan pada kata-kata orang. Pernah suatu kali, sekelompok remaja meledek dengan tawa keras. Mereka berkata balonnya tidak berguna, mainan murahan yang bisa pecah kapan saja. Balon-balon itu bahkan sempat dipukul hingga meletus di depan matanya. Sesaat kakek ingin marah, tapi ia menahan diri. Hanya ada satu kalimat yang keluar dari bibirnya. "Nak, kalian boleh meremehkan aku, tapi jangan remehkan senyum anak kecil yang bahagia karena balon ini." Kalimat itu membuat mereka terdiam sejenak, sebelum akhirnya pergi. Di dalam hatinya kakek sering merasa sedih. Ia sadar, pekerjaannya tampak kecil di mata orang lain. Tapi setiap kali rasa itu muncul, ia kembali mengingat janji lamanya. Janji untuk tidak menyerah apapun yang terjadi. Ia percaya, kerja keras yang sederhana sekalipun tetap mulia selama dilakukan dengan niat baik. Meski sering dilecehkan, kakek balon tetap tersenyum. Senyum itu bukan tanda ia tak merasa sakit, melainkan bukti bahwa ia lebih kuat dari hinaan. Dan setiap kali ada anak kecil berlari menghampirinya, semua kata-kata buruk itu seolah hilang tertiup angin, berganti dengan tawa polos yang membuat hidupnya kembali berarti. Meski hidupnya sederhana, kakek balon tidak pernah benar-benar sendiri. Di sudut jalan tempatnya berjualan, ia menemukan keluarga kedua. Para pedagang kecil dan tukang becak yang setiap hari berjuang dengan cara mereka masing-masing. Ada Pak Budi, tukang becak yang selalu memarkir becaknya tak jauh dari tempat kakek duduk. Setiap pagi, mereka saling menyapa dengan senyum, meski wajah lelah jelas terlihat. Ada pula Bu Sari, penjual gorengan yang sering menitipkan sepotong tahu atau pisang goreng untuk kakek. "Biar ada tenaga, kek," katanya. Hubungan mereka sederhana tapi penuh kehangatan. Di antara sesama pejuang jalanan itu ada rasa persaudaraan yang tulus. Mereka tahu bagaimana rasanya sepi pembeli, bagaimana perihnya menahan lapar, dan bagaimana bahagianya ketika dagangan laku banyak. Mereka saling menguatkan dengan cara kecil. Berbagi makanan, berbagi cerita, atau sekadar duduk bersama menertawakan nasib. Kakek balon merasa persahabatan ini adalah anugerah. Ia tahu tanpa mereka hari-harinya akan terasa jauh lebih sunyi. Setiap kali hujan deras turun, para pedagang lain membantu menutupi balon-balonnya. Setiap kali ia tampak lelah, ada yang menyodorkan segelas teh hangat. Dan ketika ada petugas yang menertibkan, mereka berdiri bersama, saling membela agar tetap bisa mencari rezeki. "Di jalan ini, kita semua sama," ujar kakek suatu hari sambil tersenyum. "Tidak peduli siapa, asal kita berjuang dengan jujur, kita adalah saudara." Kata-kata itu membuat semua yang mendengar mengangguk setuju. Bagi kakek, sahabat jalanan bukan hanya teman sesaat. Mereka adalah bagian dari kisah panjang yang membuatnya bertahan. Karena di tengah kerasnya kehidupan kota, persaudaraanlah yang membuat hati tetap hangat. Suatu sore yang teduh, kakek balon duduk seperti biasa di kursi kayu tuanya. Balon-balon warna-warni bergoyang perlahan tertiup angin. Ia hampir putus asa karena seharian itu hanya satu balon yang laku. Namun tiba-tiba, langkah seorang pria muda berhenti tepat di depannya. Pria itu menatap kakek dengan mata berbinar, seolah menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. "Kakek, masih di sini?" tanyanya pelan. Kakek balon mengerutkan kening, mencoba mengingat. Wajah itu terasa asing, tapi tatapan matanya begitu hangat. Pria itu lalu tersenyum. "Saya dulu sering beli balon sama kakek. Waktu kecil, tiap pulang sekolah, saya selalu minta uang receh ke ibu hanya untuk bisa beli satu balon di sini." Ia tertawa kecil, lalu melanjutkan, "Balon dari kakek yang pertama kali membuat saya berani tampil di panggung saat lomba sekolah. Saya bawa balon itu ke atas panggung, dan percaya diri saya tumbuh karenanya." Kakek balon terdiam. Perlahan, senyum merekah di wajah keriputnya.
Ternyata balon sederhana yang ia jual puluhan tahun lalu masih meninggalkan jejak dalam hidup seseorang. Hatinya hangat, matanya berkaca-kaca. "Nak, aku sudah tua, tapi mendengar ceritamu membuatku merasa muda kembali," katanya lirih. Pria itu pun membeli beberapa balon sekaligus, bukan untuk dirinya, tapi untuk dibagikan kepada anak-anak kecil yang lewat. Melihat tawar yang itu, kakek merasa hari yang sepi berubah menjadi hari penuh berkah. Kenangan lama itu mengajarkan satu hal, kebaikan sekecil apapun bisa membekas dalam hidup orang lain. Balon yang sederhana ternyata mampu mengikat kenangan yang abadi. Dan bagi kakek, itulah hadiah terbesar, mengetahui bahwa hidupnya berarti, meski ia hanya seorang penjual balon di pinggir jalan. Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan duka yang menimpa kakek balon. Ia baru saja kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya, istrinya tercinta. Perempuan sederhana yang selama puluhan tahun menjadi teman setia, penyemangat, dan penopang semangatnya, kini pergi untuk selamanya. Kabar duka itu membuat tubuh kakek terasa rapuh. Ia duduk lama di sudut rumah kecil mereka, menatap kursi kosong di mana istrinya biasa menyambutnya pulang. Tidak ada lagi suara lembut yang berkata, "Sudah makan, Kek?" atau senyum hangat yang membuat segala lelahnya hilang. Yang tersisa hanyalah sunyi yang menusuk. Beberapa hari setelah pemakaman, kakek balon hampir menyerah. Ia tidak berangkat berjualan, hanya duduk termenung. Anak-anaknya mencoba menghibur, tapi luka kehilangan terlalu dalam. "Tanpa dia, aku seperti kehilangan separuh diriku," bisiknya pelan. Namun suatu pagi, ia melihat balon-balon tersisa di sudut rumah. Balon itu seakan memanggilnya, mengingatkan pada janji lama untuk terus bertahan apapun yang terjadi. Dengan langkah gontai, ia kembali ke trotoar yang sudah menjadi rumah keduanya. Saat duduk di kursi kayu itu, kenangan bersama istrinya hadir kembali. Bagaimana perempuan itu selalu menyemangati, bagaimana ia tersenyum meski dagangan tak laku. Air mata menetes, tapi kakek tahu ia tidak boleh berhenti. Ia sadar, istrinya pasti ingin ia terus berjuang, bukan tenggelam dalam kesedihan. Sejak hari itu, setiap kali ia mengikat balon pada tongkat bambu, ia membisikkan doa. "Ini untukmu. Aku akan terus bertahan, seperti yang selalu kau harapkan." Kehilangan besar itu meninggalkan luka, tapi juga menumbuhkan kekuatan baru, karena cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam kenangan, dalam doa, dan dalam setiap balon yang terbang ke langit. Bagi banyak orang, balon hanyalah mainan sederhana. Murah, rapuh, mudah pecah, dan sering dianggap sepele. Namun, bagi kakek balon, benda kecil itu memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia menyebutnya sebagai simbol harapan. Setiap kali ia meniup gas ke dalam balon, ia membayangkan sedang mengisi hidup dengan doa. Warna-warna cerah yang beragam mengingatkannya pada impian-impian manusia. Ada yang merah berani, biru tenang, kuning ceria, atau hijau penuh harapan. Balon ini mengajarkan kita, katanya suatu hari kepada seorang bocah, bahwa meski rapuh, hidup bisa indah selama kita menjaganya. Kakek sering berkata pada dirinya sendiri, "Hidupku mungkin sederhana, tapi seperti balon, aku masih bisa memberi warna untuk orang lain." Kalimat itu menjadi pegangan yang membuatnya tetap duduk di trotoar itu, meski usia terus menua. Ia tahu, balon bisa pecah kapan saja. Sama halnya dengan kehidupan manusia, tak ada yang abadi, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Namun justru disitulah keindahannya, karena kita belajar untuk menghargai setiap detik, setiap senyum, dan setiap kebahagiaan kecil sebelum semuanya hilang. Anak-anak yang membeli balon darinya seringkali tidak menyadari filosofi ini. Mereka hanya melihat balon sebagai mainan yang menyenangkan. Tapi bagi kakek, setiap balon yang berpindah tangan adalah doa yang ikut terbang bersama mereka. Doa agar mereka tumbuh bahagia, sehat, dan penuh warna. Dan mungkin itu sebabnya, meski sudah 40 tahun berlalu, ia tidak pernah bosan menjual balon.
Karena di balik setiap balon yang terbang ke langit, ada harapan kecil yang ikut melayang, membawa pesan. Hidup mungkin rapuh, tapi tetaplah berwarna. Hari raya selalu menjadi momen yang penuh warna di kota kecil itu. Jalanan ramai, anak-anak mengenakan baju baru, aroma masakan khas tercium dari setiap rumah. Namun di salah satu sudut jalan, sosok kakek balon tetap duduk di kursinya, ditemani seikat balon yang melayang indah di udara. Bagi sebagian orang, hari raya adalah waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Tapi bagi kakek, hari raya juga berarti kesempatan. Ia tahu, anak-anak akan lebih banyak merengek meminta balon pada orang tuanya. Dan ia ingin memastikan setiap anak yang lewat di depannya bisa merasakan sedikit kebahagiaan. Pernah suatu Idul Fitri, kakek datang lebih pagi dari biasanya. Dengan pakaian sederhana dan kopiah lusuh di kepalanya, ia menata balon warna-warni dengan rapi. Anak-anak yang baru pulang salat Id berlarian menghampiri. Senyum mereka yang tulus membuat kakek lupa sejenak pada rasa lapar karena belum sempat sarapan. Namun, ada juga perasaan sepi yang tak bisa ia sembunyikan. Saat orang lain pulang ke rumah untuk bersilaturahmi, ia hanya duduk sendirian di trotoar. Sesekali ia menatap jalan, membayangkan alangkah indahnya jika istrinya masih ada di sampingnya. Hari raya yang dulu penuh canda kini terasa berbeda. Meski begitu, kakek tetap bersyukur. Setiap anak yang memegang balon darinya, baginya adalah keluarga kecil yang baru. Tawa mereka adalah hadiah hari raya yang tak bisa digantikan. Balon ini, katanya lirih suatu kali, mungkin hanya benda kecil, tapi semoga bisa menjadi kenangan indah di hari bahagia kalian. Di tengah hiruk-pikuk perayaan, kakek balon menemukan makna hari raya dalam bentuk lain. Bukan pesta besar atau makanan mewah, melainkan kesempatan untuk memberi kebahagiaan kecil bagi anak-anak meski hanya lewat seutas tali yang terikat pada balon warna-warni. Waktu berjalan begitu cepat. Anak-anak kakek kini sudah tumbuh dewasa, dan beberapa di antara mereka sudah berkeluarga. Dari situlah lahir cucu-cucu yang menjadi pelipur lara di usia senjanya. Namun, hubungan kakek dengan cucu pertamanya tidak selalu mudah. Saat masih kecil, cucunya sering ikut duduk di kursi kayu menemani kakek. Ia bangga sekali memegang balon dan dengan polos berkata kepada teman-temannya, "Ini balon dari kakekku." Wajah kakek berseri-seri setiap kali mendengar kata itu. Namun, seiring bertambahnya usia, cucu itu mulai merasa malu. Ia pernah berkata lirih, "Kenapa kakek masih jualan balon? Teman-teman bilang itu pekerjaan orang miskin." Kata-kata itu menusuk hati kakek. Ia hanya tersenyum, menahan rasa perih di dada. "Tidak apa-apa, nak," jawabnya. "Suatu hari nanti kamu akan mengerti. Waktu membuktikan segalanya." Ketika cucu itu remaja, ia suatu kali melihat bagaimana anak-anak kecil tertawa bahagia menerima balon dari kakek. Ia melihat betapa orang-orang menaruh hormat pada kakek karena ketekunannya. Saat itulah hatinya luluh. Ia mendekati kakek, menggenggam tangannya dan berkata, "Aku bangga punya kakek seperti ini." Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Cucu itu sering membantu meniup balon, mengikat tali, bahkan menjaga dagangan sebentar ketika kakek pergi salat. Mereka berdua terlihat seperti sahabat yang berbagi cerita di trotoar kota. Kakek tahu, rasa malu cucunya dulu bukan karena benci, melainkan karena belum memahami arti perjuangan. Kini, ia merasa tenang. Warisan hidupnya bukan harta, melainkan teladan. Dan melalui cucunya, ia percaya kisah sederhana ini akan terus hidup, bahkan setelah ia tiada. Usia memang tidak bisa dilawan. Tubuh kakek balon yang dulu kuat kini semakin rapuh. Langkahnya pelan, punggungnya mulai bungkuk, dan tangannya sering bergetar saat mengikat tali balon. Suatu pagi, ia jatuh pingsan di trotoar karena kelelahan. Orang-orang yang lewat segera menolong dan membawanya pulang. Kabar itu membuat keluarganya cemas. Anak-anaknya meminta kakek berhenti berjualan. "Kek, biarkan kami yang bekerja. Kakek sudah cukup berjuang," kata mereka. Namun kakek hanya menggeleng pelan. Dengan suara lirih ia menjawab, "Kalau aku berhenti, aku akan merasa tidak berguna.
balon-balon ini bukan hanya pekerjaan, tapi hidupku. Sejak hari itu tubuhnya sering sakit-sakitan. Kadang demam, kadang batuk tak henti-henti. Tetapi begitu kondisinya sedikit membaik, ia tetap memaksa duduk di kursi kayu tuanya. Bagi kakek, rasa sakit di tubuh tidak sebanding dengan rasa hampa jika ia hanya berdiam di rumah. Ada hari-hari ketika ia harus menahan air mata karena rasa sakit begitu kuat. Ia duduk terbungkuk, wajah pucat, tapi tetap tersenyum setiap kali anak-anak menghampiri. Tawa mereka adalah obat yang lebih mujarab daripada obat dokter. Orang-orang mulai menyadari betapa keras kepalanya kakek ini. Ada yang kagum, ada pula yang iba. Beberapa pembeli bahkan sengaja datang hanya untuk membeli satu balon, meski mereka tidak benar-benar membutuhkannya. Mereka ingin memberi semangat agar kakek tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Meski tubuhnya terus melemah, semangatnya tetap menyala. Ia percaya selama masih bisa meniup satu balon dan membuat satu anak tersenyum, hidupnya masih berarti. Air mata mungkin jatuh, tapi ia memilih menjadikannya bagian dari kekuatan, bukan kelemahan. Suatu siang yang terik, kakek balon duduk seperti biasa di kursi kayunya. Ia tidak menyadari bahwa dari kejauhan ada seorang pemuda dengan kamera menggantung di leher, memperhatikannya dengan seksama. Pemuda itu adalah wartawan muda yang sedang mencari kisah kehidupan nyata di jalanan. Wartawan itu mendekat, lalu memperkenalkan diri. "Kek, boleh saya bertanya? Saya sering melihat kakek di sini. Apa yang membuat kakek tetap bertahan berjualan? Balon selama ini?" Kakek tersenyum kecil, lalu menjawab dengan suara pelan tapi mantap. "Nak, selama balon ini masih bisa membuat anak-anak tertawa, aku akan tetap duduk di sini." Jawaban sederhana itu membuat wartawan terdiam. Ia lalu mulai merekam, memotret, dan menulis. Ia menggali cerita tentang masa lalu kakek, tentang cinta, perjuangan, kehilangan, hingga kesetiaannya pada satu tempat. Semuanya ditulis dengan hati, lalu dimuat di sebuah koran lokal. Beberapa hari kemudian sesuatu yang tak pernah diduga terjadi. Banyak orang datang khusus ke trotoar itu, bukan hanya untuk membeli balon, tapi juga untuk sekadar menyapa. Ada yang berkata, "Kek, saya baca kisah kakek di koran, saya terharu." Ada pula yang memberi hadiah kecil, seperti makanan atau baju hangat. Kakek balon tidak pernah bermimpi menjadi terkenal. Ia hanya seorang penjual balon sederhana. Namun liputan itu membuatnya merasa dihargai, bahwa perjuangan panjangnya tidak sia-sia. Ia berkata lirih, "Ternyata masih ada orang yang mau melihat bahwa hidup sederhana juga punya cerita." Sejak hari itu, semakin banyak orang yang mengenalnya. Namun kakek tetap sama. Ia tetap duduk di kursinya, tetap menjual balon dengan senyum tulus. Bagi kakek, perhatian orang bukan untuk dirinya, melainkan untuk mengingatkan dunia bahwa kesederhanaan pun bisa indah. Sore itu, kakek balon duduk dengan tubuh letih, menatap balon-balon yang masih banyak tersisa. Hari terasa sepi, dan ia mulai khawatir bagaimana cara membeli beras malam nanti. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Dari dalam, turun seorang pria rapi dengan jas elegan. Wajahnya tampak asing, namun senyum hangatnya terasa akrab. Pria itu mendekat, lalu berkata pelan, "Kakek masih di sini." Persis seperti dulu, kakek tertegun, mencoba mengingat. Pria itu kemudian menambahkan, "Saya dulu sering beli balon dari kakek. Balon biru yang kakek jual, itu yang selalu saya bawa ke sekolah. Entah kenapa, balon itu membuat saya percaya bahwa saya bisa bermimpi lebih besar." Air mata menggenang di mata kakek. Ia teringat seorang bocah kecil dengan rambut berantakan yang selalu datang menabung receh hanya untuk membeli satu balon. Kini bocah itu berdiri di depannya sebagai pria sukses. Tanpa banyak bicara, pria itu membeli semua balon yang ada hari itu. Namun bukan untuk dirinya. Ia membagikan balon-balon itu kepada anak-anak di sekitar trotoar. Suasana yang tadinya sepi mendadak dipenuhi tawa riang. Anak-anak berlari sambil mengangkat balon ke langit, sementara kakek hanya bisa tersenyum haru. Pria itu kemudian menunduk, menggenggam tangan kakek dengan hormat.
Kakek mungkin tidak sadar, tapi balon kakek telah memberi warna dalam hidup banyak anak kecil termasuk saya. Terima kasih, Kek. Kakek balon menundukkan kepala, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dagangannya yang sederhana bisa mengubah hidup seseorang. Hari itu ia sadar, perjuangan panjangnya tidak sia-sia, karena ternyata kebaikan kecil bisa menumbuhkan mimpi besar. Hari itu langit tampak kelabu, angin bertiup kencang, seolah membawa kabar buruk. Kakek balon duduk dengan tubuh yang makin lemah. Ia batuk berulang kali. Tangannya gemetar ketika berusaha mengikat seutas tali ke balon. Dagangannya semakin jarang laku, dan hari itu hanya tersisa satu balon. Sebuah balon merah yang tergantung sendirian di ujung tongkat bambu. Kakek menatap balon itu lama sekali. Dalam hatinya ia bergumam, "Mungkin ini balon terakhirku. Mungkin aku sudah harus berhenti." Air mata perlahan mengalir di wajah keriputnya. 40 tahun setia di sudut jalan. Dan kini ia merasa tak lagi punya tenaga untuk melanjutkan. Ketika ia hendak beranjak pulang, seorang bocah kecil datang berlari. Nafasnya tersengal, tangannya membawa koin yang tergenggam erat. Aku mau balon itu," katanya polos. Kakek terdiam, lalu tersenyum tipis. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkan balon terakhir itu kepada bocah tersebut. Seketika wajah anak itu berbinar, tawa lepas keluar, dan ia berlari kecil sambil memegang balon merahnya. Kakek menatapnya dengan mata basah. Senyum anak itu menghapus segala rasa lelah, membuatnya sadar, meski balon itu yang terakhir, kebahagiaan tidak pernah berakhir. Orang-orang yang melihat ikut terharu. Ada yang mendekat, memberi makanan, ada pula yang menepuk bahu kakek dengan penuh hormat. Saat itu kakek balon menyadari sesuatu. Meski tubuhnya rapuh, kisahnya akan terus hidup dalam hati banyak orang. Balon terakhir itu bukan tanda akhir, melainkan awal dari sebuah kenangan abadi. Kenangan tentang seorang kakek renta yang mengajarkan arti kesetiaan, keteguhan, dan cinta tanpa pamrih. Hari-hari terus berganti, usia kakek balon semakin renta. Rambutnya memutih, punggungnya kian bungkuk, dan langkahnya terasa berat. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Senyumnya setiap kali menyerahkan seikat balon kepada tangan mungil yang menyambut dengan tawa. Kini, banyak orang datang, bukan hanya untuk membeli balon, tapi juga untuk sekadar menyapa, bersalaman, atau duduk sebentar di sampingnya. Mereka tahu, kakek balon bukan sekadar penjual jalanan. Ia adalah simbol kesetiaan dan ketulusan. Ia telah mengajarkan bahwa pekerjaan kecil pun bisa bermakna besar selama dilakukan dengan hati. Bagi cucu-cucunya, kakek adalah pahlawan tanpa medali. Bagi sahabat jalanannya, ia adalah saudara yang tak tergantikan. Bagi orang-orang yang pernah membeli balon darinya, ia adalah bagian dari kenangan masa kecil yang tak pernah hilang. Dan bagi dirinya sendiri, hidup sederhana itu sudah cukup selama masih bisa membuat orang lain tersenyum. Suatu kali, ketika ditanya apa yang ingin ia wariskan, kakek balon menjawab dengan suara pelan, "Aku tidak punya harta, tapi aku punya cerita. Jika kalian bisa belajar satu hal dariku, belajarlah untuk setia. Setia pada keluarga, setia pada perjuangan, dan setia pada kebaikan." Balon-balon yang pernah ia jual mungkin sudah lama pecah, terbang, atau hilang. Tapi senyum yang lahir darinya akan tetap hidup, bahkan setelah ia tiada. Itulah warisan sejati seorang kakek balon, kebahagiaan kecil yang tak lekang oleh waktu. Dan kini, giliran kita yang menjaga kisah ini tetap hidup. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman, dan tulis di kolom komentar apa pelajaran yang kalian dapat dari kakek balon. Jangan lupa subscribe agar kisah nyata penuh inspirasi seperti ini bisa terus hadir untuk kita semua. Karena setiap orang punya kisah, dan kisah sederhana bisa mengubah dunia.